Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku punya dua anak dengan jarak dekat. Sebenarnya tuh jaraknya nggak terlalu dekat. Jaraknya 2 tahun. Jadi ketika anakku yang pertama usianya 1 tahun 3 bulan, aku program hamil anak kedua gitu. Jadi jaraknya kira-kira anak pertama dan kedua itu 2 tahun ya. Mungkin ibu-ibu, bunda-bunda di luar sana banyak banget yang pengen merencanakan anak dengan jarak dekat, bisa simak cerita dari aku ya. Nah, dulu itu memang anakku usia 1 tahun 3 bulan aku udah merencanakan untuk program hamil anak kedua. Karena aku pengen punya anak dengan jarak dekat kayak gitu. Terus akhirnya aku hamil dan mulai dramanya di situ. Awal mulainya ini di trimester awal 3 bulan pertama. Aku alhamdulillah di kehamilan yang kedua nggak yang begitu mual-mual banget. Masih bisa makan, masih bisa ngurus anak dengan baik, kayak gitu. Karena kebetulan aku nggak ada ART di rumah, jadi bener-bener yang ngurus rumah itu aku dan sama suamiku. Cuma untuk nyuci, untuk nyetrika gitu aku serahin pada saat hamil itu aku serahin ke laundry karena nggak kuat ya. Nah, di mulai trimester kedua malah aku yang mabuk, sering banget muntah, nggak mau makan. Padahal di trimester pertama tuh enggak. Di trimester kedua malah muntah, mual, dan sering pusing kayak gitu. Ternyata HB aku tuh rendah. Terus harus minum vitamin penambah darah terus kayak gitu. Terus juga aku sering banget pipis. Sering banget dalam sehari itu bisa lebih dari 20 kali aku pipis. Itu bener-bener yang luar biasa di kehamilan kedua. Terus aku juga sekeluarga kena COVID. Ya Allah, itu bener-bener yang aku rasanya makan aja nggak enak. Masih harus nyiapin makanan buat anak, buat suami. Alhamdulillah suamiku nggak yang bener-bener tepar. Dia masih bisa bantu-bantu lah. Kita makannya juga seringnya GoFood pas kita kena COVID itu. Terus alhamdulillah pada saat lahiran semua berjalan dengan baik, lahirannya cepat. Anak pertamaku juga ikut di bidan untuk menyaksikan kelahiran adiknya. Dan setelah itu, anak pertamaku kan usianya 2 tahun ya. Udah selesai disapih. Aku menemukan drama yang baru, yaitu anak yang pertamaku ini susah banget disuruh tidur. Mau tidur siang, mau tidur malam itu susah banget ya. Padahal pada saat itu kan ada adik bayi yang harus aku pegang terus. Dan alhamdulillahnya karena mungkin masih COVID ya, itu suamiku tuh masih banyak WFH. Jadi banyak bantu-bantu lah. Anak pertamaku alhamdulillah nggak susah makan, tapi ya itu suruh tidur tuh susah banget sampai yang kita tuh harus matiin lampu. Gimana caranya supaya dia bisa tidur? Tidur siang aja nggak mau, tidur malam tuh dia juga nggak mau. Bener-bener bisa melek sampai jam 9, jam 10 gitu baru jam 11-nya bisa tidur. Itu sepanjang hari susah banget tidurnya. Nah, memasuki anak keduaku usianya 1 bulan, aku udah mulai tahu ini kakaknya sepertinya memang lagi cemburu karena ibunya ditempelin sama adik bayinya terus. Dan karena kayaknya dia ini juga adaptasi karena adik bayinya itu juga sering nangis, sering melek, susah tidur gitu. Jadi dia kayak pengen main sama adiknya dan gak mau tidur. Alhamdulillahnya memasuki bulan pertama usia adiknya, anakku yang kedua sudah mulai bisa terlihat perbedaannya. Dia udah mulai mau tidur walaupun dia kalau tidur siang masih susah. Jadi tidur malamnya itu biasanya habis maghrib atau habis isya maksimal ya. Itu udah aku matiin lampunya, terus dia udah aku tidurin. Aku fokus ke anak ke pertamaku dulu, anak kedua aku titipin ke suamiku. Jadi aku nidurin kakaknya dulu,
dan alhamdulillah dia tidur, baru aku megang lagi adiknya kayak gitu. Jadi ya kita semua nih berempat di rumah beradaptasi karena aku nggak menerima tamu pada saat itu ya, aku nggak menerima tamu, aku di rumahku sendiri, yang datang hanya keluarga dekatku aja. Covid juga kan, kita memang nggak nerima tamu, terus juga nggak ada babysitter, nggak ada ART, jadi kita bener-bener nih berempat di rumah beradaptasi dan belajar lagi, ada anggota baru di rumah, jadi kita saling kerjasama. Oke, permasalahan kakaknya udah selesai, akhirnya dia udah bisa tidur dengan baik ya, di usia anakku yang kedua 3 bulan. Nah, ketika anakku yang pertama udah bisa tidur dengan baik, udah gak ada permasalahan tidur lagi, tiba-tiba ada masalah lagi nih. Sekitar usia anakku yang kedua 3,5 bulan, ya, dia itu mogok minum susu dari payudaraku. Jadi dia itu gak mau nenen kalau siang hari, dia cuma mau malam hari aja. Aku udah periksa ke dokter dan ke bidan, sebenarnya ini masalahnya hanya dia itu kedistrak. Jadi banyak suara di dalam rumah, yaitu suara dari kakaknya yang membuat dia itu gak mau untuk nenen. Karena malam hari dia mau, malam hari kan kondisinya tenang, gelap, dan aku cuma fokus sama yang anak yang kedua ini kan, jadi dia nyaman tuh kalau malam hari. Nah kalau siang itu dia jarang banget mau nenen kecuali pas bener-bener ngantuk. Susah banget, padahal kan kita harus ngasih dia nenen kan, orang dia belum makan. Nah itu cukup membuat aku bingung. Sampai akhirnya sama dokter aku disaranin untuk memompa ASIku dan diminumkan pada siang hari. Itu juga membuat aku cukup kewalahan karena aku harus nyuapin anak yang pertama, masih juga harus pumping, ngasih ASI lewat botol gitu. Ya Allah, yang Masya Allah banget perjuangan seorang ibu tuh sangat-sangat luar biasa ya. Tapi ternyata kebutuhan ASInya itu belum maksimal, sehingga di usia anakku 5,5 bulan yang kedua nih ya, harus empasi dini kayak gitu untuk mengejar ketertinggalan. Padahal nggak jauh-jauh banget ketertinggalnya, cuma dia harusnya naik 600 gram, itu hanya naik sekitar 400 gram pada saat itu, mau ke 5,5 bulan itu. Jadi sama dokter langsung udah ini nggak apa-apa, empasi dini aja. Oh ya, tadi di awal aku belum cerita, jadi di rumahku memang nggak ada ART. Aku selama hamil dan melahirkan kebanyakan laundry, dan untuk masaknya itu aku memang masak sendiri, kecuali malam hari biasanya aku order gitu. Tapi kalau sehari-harinya aku masak sendiri, terus pesan sayurnya juga ada yang lewat atau bisa order online. Alhamdulillah untuk masalah-masalah domestik ya, kayak masak, nyapu, ngepel, dan lain-lain itu memang enggak begitu berat bagi aku pas punya bayi itu. Tapi cukup beratnya yaitu membersamai dua anak ini. Yang anakku yang pertama itu kan aktif banget ya, aktif banget. Yang pertama tadi udah aku ceritain, dia susah tidur, terus juga dia maunya nempel sama ibunya, nggak mau sama siapapun, bahkan sama ayahnya tuh nggak mau, maaf sama ayahnya juga nggak mau, maunya cuma sama ibunya, mandi cuma sama ibunya maunya, terus juga pipis, pup itu maunya cuma sama ibunya. Dan aku punya bayi juga yang harus aku gendong kemana-mana, jadi bisa dibayangkan aku gendong sambil nyuapin, sambil nyebokin, sambil mandiin ya kayak gitu. Jadi ya cukup membuat kewalahan, tapi alhamdulillah Allah masih kasih aku kesehatan, jadi sampai hari ini alhamdulillah aku masih kuat ya membersamai anak-anakku yang Masya Allah luar biasa sehat, aktif, dan ceria. Balik lagi cerita di empasi dini itu, apakah empasinya semudah kakak yang pertama? Ternyata tidak. Dia sering melepeh, dia sering gak mau makan. Sampai usianya di 7 bulan itu dia juga susah banget untuk makan. Akhirnya dikasihlah saran untuk menambah susu tinggi kalori. Tapi pemilihan susu tinggi kalori juga gak semudah yang aku bayangkan. Aku harus melewati si anak diare, si anak gak cocok, dia ruam-ruam, dan lain sebagainya. Ya, anak keduaku ini.
terus sampai akhirnya aku menemukan cara dia mau makan kalau dia makan sendiri gitu. Jadi kalau dia disuapin itu nggak mau, tapi dia maunya makan sendiri. Jadi aku bikinin dagingnya itu kayak aku tim dulu gitu, nanti dia makan sendiri dipegangin. Terus juga dibikin nugget, aku dari ayam biasa gitu aku bikin nugget ala-ala lah ya. Aku cari cara-cara di YouTube. Terus nasinya aku bulet-buletin, akhirnya dia mau makan dan berat badannya sudah berangsur membaik ya. Tidak cukup sampai di situ, aku juga merasakan yang namanya anak dirawat di rumah sakit. Si adiknya ini karena salah makan ya, dan karena dia nggak cocok minum obat tertentu kayak gitu, akhirnya dirawat di rumah sakit karena diare. Sekarang anak yang pertama sudah 3,5 tahun, anak yang kedua udah 1,5 tahun, sudah masing-masing bisa makan sendiri dengan ya walaupun masih berceceran di mana-mana. Kalau sakit masih nular, yang satu sakit yang satu ikutan sakit, jadi dua-duanya sakit. Kita ibu yang harus kuat membersamai mereka. Yang satunya beli mainan A, juga yang satunya harus pegang mainan A, harus sama, apalagi gendernya sama, anaknya perempuan ya, pakai baju yang warna ini, yang satunya juga harus sama, kayak gitulah ya dramanya sesama jenis ya, sesama jenis kelamin. Terus juga kalau yang satu nempel sama ibunya, yang satunya juga maunya sama ibunya, yang satunya dikasih makman A, yang satunya juga maunya dikasih makman A. Jadi kayak punya anak kembar. Jadi kita harus memberikan yang sama. Paling berat lagi sih itu sih ya, kalau lagi sakit itu bakalan nular karena kan tidurnya barengan dan mainnya tuh bersamaan. Jadi ya mereka pasti sakitnya bersama, nggak bisa tidurnya barengan itu selama beberapa hari, karena anak-anakku kalau sakit nggak mungkin anteng ya, bener-bener yang nempel ibunya nangis semalaman kayak gitu ya. Kita ya jadi orang tua ini harus sabar membersamai mereka, kayak gitulah ya dramanya pokoknya. Terus juga kalau habis sakit kan berat badannya jadi turun tuh ya, nah itu juga masih terus menjadi perjuanganku juga untuk menaikkan berat badan mereka setelah mereka sakit, karena siklusnya ya tiap mereka sakit berat badannya turun, nanti naik lagi ada sakit lagi gitu. Jadi ya aku harus pintar-pintar untuk menjaga supaya mereka tuh nggak sakit. Nah jadi itu aja cerita yang bisa aku sampaikan ya. Jadi intinya bagi bunda-bunda nih, ibu-ibu di luar sana yang pengen punya anak dengan jarak dekat, sebaiknya difikirkan dulu, apakah mental kita udah siap. Jangan lupa di sounding juga si kakaknya ya, walaupun dia usianya masih 1 tahunan, dikasih tahu kalau misalnya mau punya adik kayak gitu, pokoknya di sounding. Terus juga harus dipersiapkan orang yang bisa bantu kita, karena kita nggak bisa sendiri coy. Aku aja amat sangat terbantu karena suami ya, karena suamiku lagi WFH. Aku nggak pakai ART, aku nggak minta bantuan yang lain juga, jadi benar-benar hanya suami yang membantu di rumah. Tapi kalau suaminya kerja full ya dari pagi sampai malam, ya memang harus ada yang bantuin di awal-awal ya, di bulan-bulan awal pas anak keduanya lahir. Ini kalau jaraknya dekat ya, misal bisa di rumah orang tua atau adik kita atau adik suami ikut membantu kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap harus ada yang membantu di bulan-bulan awal pas kita selesai melahirkan kayak gitu. Jadi gimana, tertarik untuk punya anak jarak dekat? Apa sebenarnya, karena dramanya itu masih bisa kok dijalani. Cukup sekian video dari aku. Terima kasih udah nonton videoku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.